Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Wajah-wajah familiar sudah ada di sini dan terima kasih tadi tentu kita ucapkan kepada Ibu Federica atas keynote speech-nya ya yang sudah membantu untuk men-set tone ataupun juga topik pembahasan kita dalam sesi diskusi yang pertama hari ini. Dan tadi sempat disinggung dinamika yang dihadapi oleh pasar keuangan domestik di awal tahun 2026 usai apa yang disampaikan oleh MSCI dan kemudian apa yang terjadi di akhir pekan lalu. Sehingga menjadi pertanyaan, arah dari market kita di sepanjang tahun 2026 ini akan seperti apa? Perbaikan yang akan dilakukan juga akan seperti apa dan tentunya apakah kita mampu untuk mengembalikan sepenuhnya kepercayaan dari para pelaku pasar ataupun juga investor akan pasar keuangan domestik kita. Untuk itu kita akan langsung saja berdiskusi dengan sosok-sosok spesial yang langsung akan saya undang untuk bergabung naik ke atas panggung. Dengan hormat kami mengundang kepada Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun. Dan berikutnya kami undang dengan hormat Bapak Hasan Fauzi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan berikutnya kami undang untuk bergabung Bapak Jeffrey Hendricks selaku Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Last but not least kita akan undang untuk bergabung Bapak Samsul Hidayat selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Apa kabar Bapak-bapak? Selamat pagi. Kabar baik ya, apalagi kalau kita lihat hijau hari ini ya. Jadi agak lebih tenang gitu ya Pak ya setelah kemarin sempat terkoreksi hingga di penutupan hingga 2% ya. Tapi kalau kemarin kan memang karena sentimen geopolitik ya, karena sentimen yang terjadi di Timur Tengah begitu. Tapi mungkin kita sedikit ya, kita akan membahas di sesi panel diskusi yang pertama ini adalah seperti apa update-nya dari perbaikan yang sudah dilakukan ya sejak beberapa waktu terakhir usai gonjang-ganjing secara internal begitu ya usai apa yang disampaikan oleh MSCI ini juga menjadi wake up call untuk kita semua. Kita memang harus bangun dan memang harus fokus untuk melakukan pembenahan dan juga reformasi di pasar keuangan dan khususnya adalah pasar modal begitu. Saya mulai dari Pak Misbakun terlebih dahulu untuk pandangan Pak dari Komisi 11 DPR RI terhadap arah reformasi pasar modal Indonesia ke depannya khususnya dalam meningkatkan kembali Pak kepercayaan investor apalagi juga kondisinya cukup penuh dengan tantangan Pak tidak hanya dari domestik tapi juga dari global mungkin seperti apa Pak Misbakun? Terima kasih Mbak Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia ini kan salah satu simbol wajah ekonomi Indonesia. Karena dari pasar modal itu orang bisa mendeskripsikan tentang kepercayaan. Kepercayaan dan ketika orang membicarakan kepercayaan ini kan menyangkut ini benar-benar dipercaya, kredibel dan kemudian memang benar-benar mewakili Indonesia secara fundamental. Karena apa? Di dalam pasar modal itu di sana listing perusahaan-perusahaan mulai dari state enterprise, BUMN sampai sektor private yang menjadi penggerak roda ekonomi nasional. Nah, wajah inilah yang kemudian ditampilkan dalam bentuk saham yang diperdagangkan dan kemudian boleh dimiliki oleh siapapun, kemudian diberikan nama saham publik. Nah, disinilah kemudian orang melihat, publik ini punyanya berapa sih? Dan kemudian ada hal-hal yang sangat fundamental dipertanyakan oleh publik,
ketika orang melakukan IPO dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu semua, saya ingin kemudian kenapa ini menjadi sangat strategis dan penting di dalam dunia yang makin lama makin menyatu dalam sebuah globalisasi, kemudian di semua sektor sekarang. Sektor keuangan ini adalah sektor yang sangat peka terhadap semua isu. Semua isu. Jangankan isu yang sifatnya ekonomi, fundamental, isu yang sifatnya elementer kadang-kadang menjadi isu. Sensitif ya Pak market kita. Elementer. Contoh kemudian misalnya ada isu soal banjir. Atau isu kemudian orang ke bandara banjir kadang-kadang bisa menjadi isu. Lah ini yang kemudian mau tidak mau kita harus meyakinkan kepada semua investor bahwa kredibilitas itu dibangun di dalam bursa saham kita. Nah, karena mewakili wajah dari perekonomian nasional, maka ini juga harus kita tata dengan regulasi-regulasi yang memadai. Regulasi yang memadai tentunya di Indonesia kita termasuk negara yang memisahkan antara kekuasaan di sektor fiskal, kekuasaan di sektor moneter, dan kekuasaan kemudian di sektor pengawasannya. Kita kan mana regulator, mana kemudian pengawasan. Lah Indonesia ini termasuk tata kelolanya luar biasa, saya akuin. Saya akuin. Independensi di bank sentral, kemudian Kementerian Keuangannya seperti apa, dan kemudian otoritas financial services-nya seperti apa. Dan financial services, OJK kita, otoritas jasa keuangan kita, termasuk the ones yang pengaturannya sangat advance. Dan memasuki sektor-sektor industri jasa keuangan yang sangat beragam. Lah, inilah yang menurut saya yang perlu saya perkuat kembali. Ketika integrasi dunia ini, pasar modal ini kan investornya siapa? Domestik dan asing. Ketika kita mulai melibatkan banyak investor asing, karena apa? Ini dalam rangka memberikan daya dukung terhadap likuiditas. Karena bursa saham ini adalah salah satu sarana memperkuat pembiayaan korporasi dengan dana yang murah. Mereka tidak perlu membayar bunga, tidak perlu membayar apapun, cost of capital mereka, cost of fund mereka cukup membayar dividen dalam setiap tahun. Nah ini kan cost yang sangat murah. Berbeda ketika dia mendapatkan kredit dari bank, dia sudah diberikan biaya administrasi, diberikan biaya bunga dan macam-macam. Dan itu regularly. Kalau ini dia tinggal menjaga kinerja perusahaan, nah kinerja perusahaannya dijaga, investornya percaya dan dia memberikan return dalam bentuk dividen. Nah ukuran dividen ini kan selalu diukur dalam setiap tahun kinerja. Tetapi berbeda lagi ketika bursa saham itu diperdagangkan pada tingkat harga berapa dan kemudian setiap kenaikan itu juga menjadi keuntungan bagi investor buka itu. Ya, baik. Nah, kemudian ada banyak pihak yang terlibat. Tidak cuma investor, kemudian ada SRO, ada kemudian ketika penanam, kemudian orang misalnya tadi dana perbankan, perbankan ketika mempunyai kelebihan likuiditas, dia ingin kemudian memanfaatkan likuiditasnya itu lebih produktif lagi. Ya. Lah inilah yang kemudian membuat putaran di bursa saham itu butuh kredibilitas. Ya, betul, sepakat. Butuh kredibilitas. Ya. Nah, memahamkan ini kepada semua masyarakat yang sifatnya umum tidak mudah. Orang hanya kemudian melihat gas saham gorengan, saham cornering dan macam-macam. Padahal secara karakteristik pembentukan harga itu terjadi setiap hari di dalam bursa. Ya. Pembentukan harga itu tiap hari terjadi. Cuma pembentukannya harga itu didorong oleh fundamental atau didorong oleh sentimen. Ya. Kemudian ketika ini mewakili wajah, kemudian lahirlah lembaga-lembaga rating. Nah, lembaga rating itu kemudian secara secara clustering orang mulai melihat ini MSCI, ini Fitch, ini Moody's, ini Standard & Poor's.
Lah, masing-masing ini kemudian terintegrasi memberikan memprofil wajah ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ya. Contoh, kita saat ini setelah MSCI, kemudian Moody's, sebentar lagi Fitch, sebentar lagi S&P. Semua orang udah ketar-ketir, Fitch ngasih pandangan apa nih? Iya, udah mulai deg-degan Sebentar sekarang. lagi S&P, orang selalu the highest standard kan biasanya S&P. Iya, iya. Orang mulai nanya nih, S&P ngasih apa? Iya. Lah, kalau saya melihat Indonesia itu ada 3 faktor. Bursa saham kita, surat utang kita, dan nilai tukar rupiah kita. Iya. 3 ukuran ini semuanya sekarang diberikan tekanan oleh siapa? Oleh global. Iya. Ketika di saat apa? Kalau saya sebagai politik saat apa? Di saat pemerintahan itu bergeser dari Bapak Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Iya. Ketika Menteri Keuangannya bergeser dari Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Purbaya. Iya. Itu. Oke. Nah, irisan-irisan ini terkait atau tidak terkait, menurut saya ada korelasi. Oke. Ada korelasi. Ya. Lah, bayangkan fundamental ekonomi kita adalah ekonomi yang stabil, berada dalam kurun waktu yang panjang di atas 5%. Kemudian kita punya cadangan devisa yang sangat kuat. Ya. Kita punya trade balance yang kuat, Ya. yang positif, current account positif. Kemudian yang defisit tinggal APBN kita. Ya. Tapi fundamental yang begitu kuatnya dalam struktur ekonomi makro ini masih dipengaruhi oleh sentimen-sentimen. Oke. Lah, justru ketika bursa saham, pasar modal, SBN diberikan tekanan oleh sentimen, bayangkan. Ketika kredit default swap terhadap global bond pemerintah dinaikkan. Kemudian Ya. rupiah diberikan tekanan pada sebuah tingkat sentimen. Jadi- di saat kita semua tahu cadangan devisa kita begitu kuat. Oke. Jadi menurut Pak Misbakun ini adalah sentimen begitu ya Pak ya? Ya, Fair atau tidak? Lah. Seperti apa? lah inilah kalau menurut saya harus ada komunikasi yang kuat. Ya, baik. Kalau saya mengatakan ketika 3 unsur kekuatan wajah ekonomi ini, Indonesia ini diberikan tekanan, maka saya bilang our brand in the crisis. Oke, jadi brand kita ya saat ini, image kita Ini begitu kita ya Pak ya? mempertaruhkan nama negara Republik Indonesia. Baik, baik, baik. Baik, menarik yang disampaikan Pak Misbakun, kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Ini sebagai pembuka ya Pak ya, masih banyak yang bisa kita kulik lagi begitu tadi. Tapi intinya ini adalah citra kita yang dipertaruhkan begitu ya Pak ya. Citra kita yang betul-betul harus dibuktikan, artinya dengan berbagai upaya dari berbagai otoritas termasuk Pak Hasan Fauzi yang mungkin bisa menjawab begitu ya Pak ya. Sekali lagi meyakinkan apa yang sudah dilakukan oleh OJK, berkoordinasi juga tentu dengan Bursa Efek Indonesia dan SRO lainnya begitu ya, menanggapi apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mungkin perkembangan Pak implementasi dari apa yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Kiki begitu ya, silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Mungkin sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi ini yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di CNBC yang kali ini di Market Outlook 2026-nya mengusung tema yang sangat baik saya kira dan relevan. Capital Market Reform, Integrity and Credibility. Jadi betul ini sangat sejalan dengan apa yang terjadi baru-baru ini. Di mana tadi Mbak Sarifah menyebutkan ada semacam wake up call kepada kita semua di industri pasar modal nasional dengan notes dan concern dari salah satu indeks provider global yaitu MSCI. Dan kami bersama tentu seluruh pelaku industri, SRO dan rekan-rekan pelaku industri merespon ini dengan sangat cepat. Kita sudah melakukan serangkaian langkah sebagai immediate response yang khusus mengadres dan menyelaraskan dengan catatan dan katakanlah tuntutan dari indeks provider global dimaksud.
Kemudian tidak berhenti di sana, bersama dengan seluruh elemen dukungan penuh dari pemerintah, tentu Pak Misbakun, Pak Ketua Komisi 11 dan teman-teman di parlemen, kami kemudian berketetapan untuk menjadikan ini sebagai momentum perbaikan yang menyeluruh dan struktural melalui meluncurkan serangkaian program rencana aksi yang kami kemas dalam 8 rencana aksi yang tujuannya adalah untuk melakukan percepatan reformasi integritas di pasar modal kita. Jadi tujuan akhirnya tentu sama dengan tema diskusi kita hari ini, yaitu menghadirkan pasar modal yang lebih berintegritas di satu sisi dan tentu menjadi kredibel, terutama di mata para investor retail dan institusi domestik maupun terutama investor asing, regional dan global. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin memberikan gambaran bagaimana skala pasar modal nasional kita saat ini. Per akhir Februari, posisi kapitalisasi pasar kita itu sudah ada di angka 14.000, hampir 14.800 triliun rupiah. Pernah mencapai angka mendekati 16.000 triliun rupiah. Yang adalah lebih dari 71% dari PDB nasional kita. Jumlah investor yang saya kira dengan kerja keras kita semua terus meningkat dengan sangat signifikan. Per akhir Februari angkanya sudah ada di angka lebih dari 22 juta investor. Dan 9,2 juta diantaranya adalah investor saham. Sekali lagi percepatannya tumbuh dengan demikian cepat. Nilai rata-rata transaksi harian di bursa di tahun ini mencapai rekor yang sangat tinggi. Lebih dari 30 triliun rupiah per harinya. Mbak Sarifah, Bapak Ibu sekalian, skala ini menunjukkan pasar modal Bursa Efek Indonesia adalah sementara ini yang terbesar di kawasan regional kita di ASEAN. Nah, jadi bayangkan di tengah-tengah percepatan pertumbuhan pasar, kita dihadapkan pada PR bersama untuk terus menghadirkan dan memastikan aspek integritas di pasar ini. Agar kepercayaan yang sedang dalam momentum yang baik ini tetap dapat kita jaga pertumbuhannya. Dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, jangan lupa pasar modal adalah gerbang atau wajah ekonomi nasional yang langsung terasakan setiap hari, setiap detik perdagangan dilakukan. Tidak hanya oleh investor, pelaku pasar domestik, tapi juga investor pelaku pasar global yang meminati untuk menjadikan pasar kita sebagai sarana investasi terbaik mereka. Jadi itulah kenapa sangat penting kita diskusikan hal ini. Nah, terkait dengan perkembangan tindak lanjut pembahasan concern dan notes atau catatan dari sudah melakukan komunikasi tidak hanya ke MSCI, tapi secara bersamaan di bulan ini kami juga membuka ruang komunikasi kepada salah satu indeks provider global lainnya, yaitu FTSE. Jadi kita tahu bahwa tuntutan ini sebenarnya bukan tuntutan spesifik dari salah satu indeks provider global saja, tapi tentu harus kita hadirkan untuk semuanya. Di bulan ini saja, dari bulan lalu di Februari, tidak kurang 4 kali pertemuan yang kami lakukan. Baik di tingkat pimpinan indeks provider global tersebut, di tingkat analis mereka, maupun pertemuan di level teknis. Bahkan yang terakhir kita lakukan di minggu lalu untuk menunjukkan progres terakhir kita. Dan kami bisa menyatakan bahwa ruang komunikasi yang kita lakukan itu sangat terbuka, kemudian konstruktif, bahkan kemudian sampai ke tingkat teknis dan detail. Okay. Kita ingin memastikan apa yang kita jadikan respon proposal solusi itu betul-betul dapat mereka terima pada akhirnya. Oke. Nah, ada 4 sebetulnya proposal utama yang kami sepakati untuk kita dorong dan kita hadirkan sebagai immediate response. Jadi di luar yang 8 rencana aksi yang akan kita lakukan di medium long term. Yang pertama adalah menghadirkan transparansi data kepemilikan saham dari perusahaan terbuka kita. Granularity data yang dilakukan secara penuh oleh KSEI, Pak Samsul dan kawan-kawan. Sekarang kami turunkan tingkat detail rincian
identitas kepemilikan sahamnya ke tingkat yang lebih granular. Oke. Sebelumnya ada 9 tipe, sekarang akan menjadi 28 tipe investor. Yang kedua, kita juga akan menghadirkan keterbukaan kepemilikan saham perusahaan terbuka dari investor yang memiliki angka kepemilikan di atas 1%. Kalau sebelumnya kewajiban itu hanya kita kenakan kepada investor yang memiliki kepemilikan saham di atas 5%, maka sekarang bahkan sampai yang memiliki 1% ke atas pun kita hadirkan transparansinya. Yang ketiga adalah bahkan kita akan mendorong tingkat pendalaman dan partisipasi publik yang lebih luas melalui kebijakan peningkatan angka minimum dari free float atau saham yang tradable yang dapat dilakukan perdagangannya oleh para investor publik. Dari yang saat ini ada di angka 7,5% minimum free float menjadi nanti secara bertahap menuju angka minimum 15%. Dan terakhir kami juga bahkan menghadirkan shareholder concentration list. Jadi bagaimana daftar dari adanya potensi konsentrasi kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan terbuka. Yang tentu ini akan memudahkan indeks provider global maupun para investor untuk melihat apakah ada risiko konsentrasi dan kesulitan mendapatkan saham dimaksud di pasar. Oke, baik. Sejauh ini respon atau mungkin feedback Pak dari MSCI ataupun juga FTSE dari pertemuan yang sudah berlangsung seperti apa? Baik, jadi Mbak Sarifah, Bapak Ibu sekalian tentu perlu dipahami. Jadi bentuk pertemuan kami memang bersifat konfidensial. Tapi bisa kami sampaikan, bahkan mereka membolehkan kami untuk menyampaikan kepada publik apa-apa yang menjadi progres pertemuan. Secara umum tadi sangat konstruktif. Mereka sementara ini dapat menerima seluruh agenda proposal solusi yang kita sedang lakukan. Dan bahkan sebelum evaluasi berikutnya yaitu yang akan dilakukan oleh MSCI di bulan Mei. Sejak hari ini Pak Samsul dan Pak Jeffrey nanti akan mulai mengumumkan kepada publik secara bertahap jenis, granularity dan transparansi data tersebut. Oke. Sehingga bahkan kita berharap jauh sebelum Mei nanti, mulai saat ini tentu kita akan mendapatkan opini awal dari para analis dan technical team di indeks provider global dimaksud. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Saya langsung ke Pak Jeffrey ya. Ini langsung ke teknisnya nih Pak. Dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh OJK begitu ya, implementasi ke depannya akan dilakukan oleh bursa. Kemudian mungkin juga komunikasi ya Pak ya dengan baik investor maupun juga emiten sendiri ke depannya akan seperti apa begitu. Oke, baik Mbak Sarifah, selamat pagi Pak Misbakun, Bu Kiki, Pak Hasan, Pak Samsul, Bapak Ibu semua. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun tadi, salah satu kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, jadi tadi Pak Hasan sudah menyampaikan bagaimana intensnya kami berkomunikasi dengan global index provider, dalam hal ini MSCI dan FTSE, baik di level policy meeting maupun di level technical meetings. Bahkan besok sore akan ada satu sesi lagi untuk technical meetings antara tim OJK SRO dengan tim dari MSCI. Ya, kita harapkan progresnya akan tetap positif seperti yang berlangsung selama ini. Kemudian kepada publik, ya, kami juga intens menyampaikan komunikasi atas proposal-proposal yang kami sampaikan, sekaligus kami juga mendengar masukan dari para partisipan dan pelaku. Ya, misalnya terkait dengan rencana peraturan peningkatan free float dari 7,5 menjadi 15%. Tentu kami juga mendengar dari pelaku apa concern-nya dan bagaimana kita bisa bersama-sama mencarikan solusi. Jadi sebagai regulator tentu kami tidak hanya mengeluarkan aturan kemudian diikuti dengan sanksi, tetapi in between kami juga bisa bersama-sama dengan pelaku untuk mencari solusi bersama. Bagaimana kita bersama-sama dengan tujuan bersama untuk melakukan pendalaman pasar yang lebih baik, ya, ini bisa kita lakukan bersama. Mungkin sebagai catatan, sebenarnya free float
ini tidak spesifik menjadi concern utama dari MSCI. Ya, kalau kita sama-sama ingat, salah satu orang pertama yang mengangkat isu ini adalah Pak Misbakun. Bicara tentang bagaimana pentingnya free float yang lebih tinggi untuk pasar kita. Ya, tetapi karena ini adalah sesuatu yang sangat baik, kami masukkan ke dalam proposal yang kami sampaikan kepada MSCI. Dan seperti tadi disampaikan, itu disambut dengan sangat baik. Ya, kembali kepada bagaimana kita bersama-sama mencari solusi. Concern publik adalah bagaimana kalau free float ini naik akan menyebabkan supply tambahan kepada pasar. Tentu pertama kita harus memitigasi bagaimana kita juga bisa meningkatkan demand. Ya, dari apa yang kita lakukan selama ini dengan global index provider, tujuan kita adalah supaya dana asing tidak hanya bertahan tetapi bertambah di pasar kita. Itu akan menjadi potensi tambahan demand. Pemerintah sudah memberikan bantuan, support dengan penerbitan peraturan di mana dana pensiun dan asuransi bisa lebih leluasa berinvestasi khususnya di saham. Itu juga akan menjadi potensi tambahan demand. Tadi disampaikan pertumbuhan investor retail kita luar biasa. Tahun 2025 itu 5,4 juta investor baru di pasar modal kita. Dari awal tahun sampai dengan pertengahan Februari atau minggu ketiga Februari ini, sudah ada tambahan 2,5 juta, hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan. Itu adalah potensi tambahan demand yang luar biasa. Kemudian kita juga sudah berdiskusi dengan banyak pihak bagaimana kita bisa meningkatkan exposure emiten-emiten kita, misalnya di Bloomberg. Kami sudah bertemu dengan Presiden Bloomberg, bagaimana kita bersama-sama misalnya meningkatkan kapasitas dari investor relation, dari emiten-emiten kita, agar lebih searchable di Bloomberg. Bagaimana kami setiap tahun melakukan public expose live, bagaimana supaya kapasitasnya bisa kita tambah, supaya lebih banyak emiten bisa ikut. Ya. Kemudian juga bagaimana dalam roadshow yang kami lakukan bersama dengan Global Houses, kami bisa mengajak lebih banyak emiten kita. Tentu itu semua akan menjadi rangkaian solusi bagi pemenuhan free float, pasar kita makin dalam, tetapi price discovery tetap baik. Tetapi tentu pada saat yang bersamaan, emiten-emiten kita juga harus melakukan PR-nya, meningkatkan fundamentalnya, meningkatkan kinerjanya. Saya kira itu komunikasi yang terus kami lakukan dalam upaya kita untuk mencapai itu semua. Oke baik, ini balik lagi intinya adalah kerja bersama begitu ya Pak Jeffrey ya. Dan tadi sudah disampaikan, terima kasih Pak Jeffrey. Nextnya saya ke Pak Samsul. Pak Samsul balik lagi, concern utamanya kan transparansi ya Pak ya, yang menjadi sorotan utama. Nah upaya atau cara yang dilakukan oleh KSEI untuk menindaklanjuti masukan dari MSCI ya berkaitan dengan aksesibilitas dan juga transparansi pasar Indonesia seperti apa begitu Pak? Penyesuaian sistem atau pelaporan data secara teknis akan seperti apa ke depannya Pak Samsul? Terima kasih Mbak Safira, Pak Misbakun, Pak Hasan, Pak Jeff, Bu Kiki, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama tentunya tadi sudah disampaikan juga bahwa lately atau akhir-akhir ini emang luar biasa perkembangan capital market kita. Tapi bisa saya sampaikan bahwa sejak pasar modal dibangun dari scratch ya di pasar modal Indonesia, bahwa disclosure adalah backbone atau tulang punggung dari Indonesia capital market. Dan memang dalam perjalanannya konsep disclosure ini terus berkembang dan mulai dari bagaimana emiten membuat keterbukaan sampai pendataan. Dan 2026 ini kemudian kita dihadapkan pada suatu permintaan yang rasanya permintaan tambahan atas struktur data yang sebenarnya sudah benar. Artinya kalau bayangkan kalau kita nggak menerapkan single investor identification di tahun 2012, maka permintaan di 2025 ini akan luar biasa repotnya Mbak.
Jadi sebenarnya yang terjadi adalah kita memperbaiki struktur data. Sesungguhnya data itu ada dua sebenarnya. Jadi data itu sebenarnya data lokal dan lokal asing, serta individu dan institusi. Hanya dua jenis data. Hanya saja SID sudah memecah untuk badan usaha menjadi 8. Jadi individu ditambah dengan 8 unit usaha, itu 9 jadinya. Nah, dan ini bukan sesuatu yang kemudian dikarang-karang oleh capital market, bahwa keberagaman data yang 9 ini adalah kesepakatan di sektor finansial, termasuk digunakan juga oleh Bank Indonesia. Jadi 9 jenis data ini ya sudah kita buat sejak tahun 2013. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk penambahan, jadi ada permintaan untuk menambahkan, digranularin. Oke, kemudian alhamdulillah nih kalau kita langsung masuk kepada pertanyaannya, hari ini kita sudah berhasil menambah, jadi dari 9 menjadi 28 jenis dan itu sudah mencapai 97%. Jadi ya 97% investor sudah diperbaiki melalui para partisipan dan insya Allah itu akan, tadi Bu Kiki juga menyampaikan bahwa yang itu akan diumumkan kalau kita ngobrolnya sama MSCI per data Maret Bu, jadi di awal April 2026 ini, tapi kalau misalnya ini bisa dicepatkan maka di pertengahan Maret ini sudah akan kita umumkan. Kemudian yang tadi juga klarifikasi yang tadi diinfokan oleh Bu Ketua bahwa yang nanti atau nanti sore adalah data yang di atas 1%. Jadi kita merepom konsep keterbukaan dari 5% menjadi di atas 1%. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa memberikan semacam keterbukaan lebih kepada pasar modal Indonesia. Oke. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Samsul. Saya kembali ke Pak Misbakun ya, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita, saya izinkan saya ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Pak Misbakun, tadi sudah dibahas oleh Pak Hasan, Pak Jeffrey dan juga Pak Samsul begitu ya, detail langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya, termasuk tadi sempat dibahas, singgung sedikit free float, kemudian juga keterbukaan data. Tapi satu poin yang juga cukup menarik yaitu adalah berkaitan dengan demutualisasi Pak. Pengawasan ataupun juga nanti ke depannya oleh Komisi 11 DPR RI, komitmen untuk mengawal proses demutualisasi ini sendiri seperti apa sih Pak? Salah satu kunci dari integrity dan credibility ini ya demutualisasi. The one of the key itu ya di situ. Karena apa? Bursa yang kredibel itu dimiliki oleh siapa? Isu demutualisasi itu kan lahir karena bursa tidak boleh dijalankan dan dioperasionalkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kaitan dalam rangka mengoperasionalkan bursa itu. Karena apa? Jangan sampai kemudian pembentukan harganya itu kemudian seakan-akan diatur oleh penyelenggara bursa. Lah, demutualisasi ini akan kita lakukan. Sebuah konsep demutualisasi yang bisa diterima oleh semua kalangan. Konsepnya seperti apa? Selama ini bursa kita dimiliki oleh para peserta bursa, yaitu perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas masing-masing jumlahnya yang ada, dia jadi pemegang saham dari bursa. Dan walaupun operator bursa itu independen, tidak terkait, itu pun masih nggak dipercaya. Lah tentunya dengan seperti ini kita harus memisahkan nanti bahwa pemegang bursa itu adalah pihak-pihak yang selama ini jangkauan tangannya ke bursa itu tidak boleh kecuali negara. Kecuali negara. Nah, negara dalam bentuk apa? Karena ini menyangkut investasi, negara tidak boleh hadir di sana itu dalam rangka untuk melakukan investasi untuk mendapatkan return. Negara hadir di sana itu melalui kekuasaan dan pengaruhnya. Jadi idealnya nanti misalnya siapapun pemegang sahamnya itu boleh dimiliki oleh private sector
kredibel, harus listing karena dia harus mengikuti protokolnya. Tetapi ada saham yang kemudian dimiliki oleh otoritas. Oleh otoritas. Karena di bursa saham itu kan selalu pihak yang terkait, pihak terafiliasi, pihak yang mempunyai hubungan langsung tidak langsung itu kan harus dideklar. Lah inilah kalau menurut saya, nantilah prosesnya akan seperti apa, itu nanti akan kita atur dalam sebuah regulasi yang sifatnya khusus di sana. Oke, baik. Termasuk Danantara ya Pak ya, nanti masuk juga ke dalam pemegang saham. Jadi gini, kalau pertanyaannya Danantara itu ada satu struktur. Ketika pemerintah menerbitkan bersama DPR, membentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, yang tadinya pemegang saham negara di dalam BUMN itu kan Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara. Kemudian digeser menjadi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka strategi negara ketika mengoperasionalkan yang namanya state enterprise, itu di dalam pertumbuhan ekonomi akan diperkuat bahwa mereka tidak lagi dibebani oleh tanggung jawab fiskal, tetapi langsung diberikan peran kepada sektor real untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah, kalau kemudian di sana ada BUMN yang kemudian listing, pada saat yang sama dibentuk dua struktur, DIM yaitu Danantara Investment Management dan Danantara Asset Management. Dua struktur itu berada di BPI Danantara dan dua-duanya ini bisa menjadi pihak terkait, pihak yang terhubung dan pihak yang mempunyai pengaruh. Nah, kalau kemudian tujuannya Danantara memegang ini dalam rangka investasi, kita tidak mengharapkan investasi itu datang dari sana. Karena tujuannya Danantara adalah menggerakkan investasi di sektor realnya. Nah, kalaupun Danantara punya, nanti kita akan mungkin nanti kita harus masih menjadi bahan diskusi ya masih. Bentuknya adalah seperti saham merah putih. Seperti saham merah putih. Ya. Jadi kehadiran negara di sana itu satu lembar tapi mempunyai bahwa influence-nya negara, confidence-nya negara, kekuasaan negara itu hadir di sana. Ya. Apakah itu akan tunggal? Ya, tentunya harus dengan otoritas. Oke, baik. Karena otoritas ini mempengaruhi kewenangannya untuk itu. Karena apa? Intervensinya dia secara langsung kepada bursa itu dalam bentuk kekuasaan dan pengaruh. Oke, baik. Tapi masih tahap diskusi mengharapkan begitu ya Pak? Karena itu nanti akan, kalau misalnya suatu saat, kalau dia memegang berapa puluh persen misalnya, nanti diharapkan, ini dia mengatur bursa dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan return. Padahal tugasnya negara itu adalah memfasilitasi investasi. Oke, baik. Yang mendapatkan untung adalah rakyatnya, Ya. investornya, negara cuma mendapatkan pajaknya. Ya, baik. Gitu. Baik Pak Misbakun, dan semakin menarik diskusi kita Bapak Ibu. Saya sedikit nanti akan bertanya ya ke Pak Jeffrey ya, tentunya mungkin kesiapan dari otoritas bursa sendiri untuk demutualisasi. Namun tahan dulu Pak Jeffrey ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Market Outlook 2026. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tapi ada target ya Pak dari Pak Presiden 7%.